Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam program khusus yaitu Hot News dari Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini saya akan membahas tentang isu silang sengkarut masalah FPI dan terorisme, dan kemudian ada masalah-masalah yang lain yang mengikutinya yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat. Ya. Untuk itu saya akan membahas dengan tokoh bangsa, seorang pendekar HAM, dan semua sudah tahu beliau adalah Ketua Dewan Pengurus dari Setara Institute, dan Pak Indardi semua orang sudah tahu. Beliau ini sangat dikenal sebagai aktivis HAM lama di YLBHI, Mas ya. 13 tahun, Mas ya. YLBHI, PBHI, dan sekarang di Setara Institute. Setara Institute ini adalah suatu lembaga riset dan hasilnya sudah banyak menjadi referensi dari beberapa lembaga. Nah, Mas Andi, singkat saja, ya. Mas Indardi. Terjadi silang sengkarut masalah FPI. Ya, kemudian ada tragedi 6 orang laskar FPI terbunuh dalam baku tembak dengan polisi. Nah, ada beberapa hari kemudian ada masalah sehingga ada Komnas HAM membuat tim investigasi, komisi juga sama gitu ya. Kemudian ada angin segar, tanggal 13 Desember, Presiden memberikan suatu dukungan kuat, statement yang kuat untuk mendukung aparat kepolisian. Nah, Mas Indardi melihat statement dari Presiden ini seperti apa sebenarnya? Ya, Mas Rudi. Jadi saya kira begini. Apa yang Presiden memerlukan untuk menyatakan statement itu, mendukung Komnas HAM dan juga Polri, saya kira ya, untuk menyelesaikan memang tugasnya, ya, untuk menyelidiki kasus meninggalnya 6 orang anggota FPI. Itu saya kira memang dukungan yang baik dan tepat, karena memang itu tugasnya Komnas HAM. Dalam undang-undang dia ditugaskan untuk menyelidiki perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Demikian polisi juga melakukan tindakan peristiwa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini kemudian diambil alih oleh Mabes Polri, ya, Bariskrim Mabes Polri, dan selanjutnya juga Divisi Propam Mabes Polri yang melakukan penyelidikan atas kasus itu. Saya kira ini sudah tepat. Nah, apa yang dukungan yang dilakukan Presiden adalah saya kira juga untuk menepis, ya, katakanlah usulan-usulan atau tekanan-tekanan dari sebagian orang untuk membentuk semacam tim pencari fakta independen atau TGPF istilahnya, atau TPF atau apapun, ya. Memang dalam sejarahnya TPF, TGPF dan sebagainya ini sering dibentuk oleh Presiden, tapi itu biasanya merupakan antitesa dari suatu penyelidikan formal yang sudah dilakukan oleh institusi-institusi yang sudah ada yang berwenang untuk itu. Misalnya polisi melakukan suatu penyelidikan dan ini tidak memuaskan publik dan juga apalagi Presiden, maka Presiden punya kewenangan untuk membentuk tim pencari fakta independen dengan melibatkan berbagai unsur. Itu ada contohnya nggak, Mas? Tapi ada contohnya tim pencari fakta novel Baswedan, atau tim pencari fakta pembunuhan Munir, ya. Betul, seperti itu. Atau di dalam lingkungan Mabes Polri misalnya dulu ada tim pencari fakta gabungan untuk Freddy Budiman, saya juga terlibat di situ. Mas terlibat semua itu ya? Semua terlibat di situ. Biasanya ini, dan juga beberapa Komnas HAM pun sering membuat juga tim pencari fakta gabungan, ya, gabungan dengan merekrut misalnya unsur-unsur luar untuk memperkuat. Dimungkinkan oleh Komnas HAM. Tapi saat ini Komnas HAM masih melakukan sendiri, ya, untuk ini, dan itu memang wewenang yang penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Nah, pertanyaan kemudian adalah misalnya apakah Presiden boleh membentuk TPF atau TGPF atau tim independen pada saat sekarang karena desakan-desakan ini? Ya, sebetulnya bisa saja, tetapi itu mengasumsikan bahwa Presiden tidak percaya aparatnya sendiri. Mabes Polri misalnya, Polri sendiri, dan juga unsur negara seperti Komnas HAM. Komnas HAM itu kan lembaga negara, kan? Jadi saya kira kita harus memberikan ruang, kesempatan dilakukan penyelidikan dari dua institusi ini dengan transparan, ya, dan terbuka gitu kepada publik. Saya kira itu cukup untuk itu, dan soal TPF atau ini sementara kita lupakan dulu. Mas Indardi, jadi artinya statement dari Presiden kemarin itu bukan hanya dukungan pada Komnas HAM ya, Mas, tapi juga dukungan pada Mabes Polri untuk bekerja, ya? Ya tentu. Ya, ini dukungan pada, karena memang mereka punya kewenangan
semacam itu, ya. Dan Mabes Polri bisa menyelidiki misalnya hal-hal yang selain melakukan berbagai elemen-elemen penyelidikan seperti rekonstruksi dan sebagainya, tapi yang menjadi perhatian masyarakat misalnya penggunaan senjata api. Oke, Tetapi saya ingin ingatkan bahwa ini asumsi ya, bahwa kalau misalnya betul ada perlawanan semacam itu dari laskar itu terhadap polisi, itu konvensi PBB, ya ini bukan Indonesia loh. Konvensi PBB dunia itu membenarkan ya satu tindakan penggunaan alat-alat kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. Itu saya kira konvensi itu tahun 90. Dan itu digandengkan dengan juga konvensi tentang kode etik aparat penegak hukum, ya. Nah, itu sudah diturunkan di dalam peraturan-peraturan di Indonesia, terutama peraturan Kapolri nomor 1 tahun 90 kalau nggak salah. Jadi kita meratifikasi konvensi itu ya? Kita sudah meratifikasi, bahkan sudah menurunkan dalam peraturan Kapolri. Nah, atas dasar peraturan-peraturan itulah nanti diukur apakah polisi benar itu sebagai suatu pembelaan diri atau bukan, ya menyengaja. Karena hanya dua hal aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan itu adalah ketika nyawanya terancam, yang pertama, atau dia melindungi nyawa orang lain. Ya. Mas Hindardi, kalau kan semua masih dalam proses, dari Mabes Polri juga masih dalam proses, Komnas HAM juga masih dalam proses. Kalau misalkan ada temuan yang berbeda, gitu ya, apa yang terjadi yang dilakukan oleh negara dalam menyikapi dua temuan yang berbeda ini? Kalau terjadi, idealnya adalah bahwa kedua institusi ini berkomunikasi sejak awal, dan itu saya lihat sudah ada komunikasi semacam itu. Ya, Pak Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, saya kira cukup elegan pernyataannya bahwa dia menyatakan kami kesini tidak untuk membangun narasi, tetapi untuk menyampaikan juga kalau perlu bukti-bukti, ya bukti-bukti, dan dia mengharapkan juga begitu ada semacam feedback dari Komnas HAM untuk melakukan hal yang sama, sehingga penyelidikan ini bukan saling curiga mencurigai, tetapi menemukan suatu kebenaran yang hakiki. Nah, Mas Hindardi kan udah lama berkecimpung dalam tim-tim seperti ini ya. Nah, bagaimana menyikapi ada satu media, katakanlah satu media tertentu yang membuat suatu tayangan narasi yang seolah-olah memojokkan satu sisi saja. Apakah itu elegan atau tidak ya, seperti itu? Yes, elegan sudah pasti tidak elegan, tapi saya kira itu juga dalam batas-batas tertentu ada kewenangan aparat hukum untuk menindak tentu saja media itu apabila ada komisi penyiaran sebenarnya ada ya. Iya, komisi penyiaran atau aparat hukum lainnya ya. Bahkan polisi ya, kalau katakanlah bahwa itu dianggap sebagai bukan suatu kebenaran, ya bukan suatu kebenaran tapi ditayangkan dan sebagainya, itu bisa saja dilakukan tindakan-tindakan hukum untuk semacam untuk itu ya, atau paling tidak komisi penyiaran itu harusnya melakukan semacam evaluasi terhadap hal itu untuk mencegah, terutama adalah komisi-komisi semacam ini kan dibentuk juga sebenarnya untuk mencegah bahwa masyarakat nggak semakin kabur dengan berbagai pemberitaan. Jadi artinya media punya tugas jangan sampai menyesatkan opini publik ya. Jangan sampai menyesatkan opini publik. Tidak harus bersetuju dengan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi bukan berarti dia bisa seenaknya ya melakukan. Minimal media harus adil gitu. Adil, cukup adil lah, proporsional. Mas, kita agak meningkat pada masalah yang lain. Ada temuan dari Pak Benny Mamoto tentang ada 37 dari laskar FPI yang diindikasikan terafiliasi pada kelompok-kelompok terorisme. Nah, saya ingat waktu itu setara sebelumnya jauh-jauh hari kan sudah membuat satu riset ke arah sana. Betul. Nah, Mas Hindardi bisa menjelaskan seperti apa ini? Ya, betul. Sebenarnya keterangan Pak Benny Mamoto ini sangat tepat pada saat ini ya, untuk juga dan memberikan penguatan pada riset kami. Riset kami dan asumsi-asumsi banyak, bukan kami saja sebetulnya. Ya, saya kira berbagai lembaga riset seperti Wahid Institute atau beberapa lainnya juga melakukan hal yang sama ya. Yang menjadi concern kami begini, memang FPI ini sejarahnya ya, ini lekat dengan kultur kekerasan. Ya, itu semua orang pun nggak akan menolak hal itu ya. Kultur kekerasan ini harus menjadi perhatian banyak pihak saya kira. Dan
organisasi yang membenarkan praktek-praktek kekerasan tentu saja mengandung bahaya laten. Ya. Dan karena ini kita lihat misalnya agenda-agenda FPI yang intoleran ini seperti perusakan tempat ibadah, sweeping, kemudian persekusi terhadap Ahmadiyah misalnya, dan segala bentuk tindakan intoleransi dan kekerasan yang diperagakan itu, maka kami mengkategorikan FPI ini sebagai organisasi intoleran. Nah, lalu apakah berbahaya organisasi dengan tipologi ini? Ya, sebenarnya sepanjang tindakan-tindakan intoleran itu direspon dengan suatu tindakan hukum yang tegas, ya, itu maka penanganan cukup menggunakan KUHP. Ya, namun seringkali itu berbeda kenyataannya, gitu ya, atau sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan itu akan bergantung tentu saja pada konteks tindak pidananya, gitu ininya. Namun yang menjadi concern saya adalah bahwa intoleransi itu, dan riset kami, intoleransi itu adalah tangga menuju radikalisme dan kemudian terorisme. Jadi intoleransi itu bisa awal daripada itu, ya. Radikalisme langsung ujungnya ke terorisme. Ya. Sekalipun tidak selalu yang intoleran itu menjadi bertransformasi menjadi teroris, ya. Tapi penelitian kami pernah melakukan 2 riset ini, ya, dan kami bukukan. Yang pertama itu meriset sebenarnya organisasi-organisasi macam ini, kami bukukan itu dengan judul Wajah Para quote-unquote pembela Islam. Ya. Ini, dan yang kedua, kami melakukan riset tentang transformasi dari radikalisme menuju terorisme. Ya, dari riset yang kedua ini, kami mencoba menguji tesis apakah aktor-aktor yang intoleran itu bisa bertransformasi menjadi terorisme. Ternyata dari proses studi profiling atas 3 aktor terorisme, ditemukan bahwa transformasi itu memang nyata gitu ya. Nah, kalau Pak Benny Mamoto kan memang datanya data polisi, saya kira, ya, mereka dan kemudian diriset oleh Pak Benny CS di UI, UI. Nah, tidak mungkin orang kemudian tiba-tiba menjadi teroris tanpa intoleran terlebih dahulu. Jadi dasarnya intoleran. Jadi sekalipun tidak semua intoleran itu memang kemudian menjadi teroris. Radikal atau teroris. Iya, atas dasar riset itu, Setara Institut meyakini bahwa intoleransi itu adalah anak tangga pertama menuju terorisme. Oh, itu ya. Ya, itu riset kami. Kami sudah kemukain berkali-kali, dan riset-riset kami ini sebenarnya dipakai oleh banyak media, baik di dalam negeri, bukan media aja, banyak lembaga penelitian juga, kedutaan-kedutaan, kemudian pers asing dan sebagainya digunakan untuk oleh mereka. Ya, dan terorisme itu adalah puncak dari intoleransi, itu tesis kami, ya. Maka meskipun demikian, saya sekali lagi menunjukkan tidak semua jenis tindakan itu dimasukkan di dalam satu keranjang yang sama, bahwa artinya ditangani dengan landasan hukum yang sama, tidak. Gitu, tidak, tentu saja, ya. Tentu penanganan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ini saya kira penting kita sampaikan kepada mereka yang mengkritik bahwa mengaitkan intoleransi dan terorisme itu, mengaitkan intoleransi dengan terorisme itu adalah keliru dan menyesatkan. Saya kira itu sudah dibuktikan dengan ini kami, dan juga apa yang Pak Benny sampaikan, walaupun derajat dari intoleransi juga berbeda-beda, yang tentu saja tidak bisa kita pukul rata. Ya, Mas, jadi artinya statement dari Pak Benny itu mengkonfirmasi temuan dari Setara Institut sebetulnya. Betul, tentu saja, ya. Apa yang disampaikan Pak Benny sangat bagus dan kontekstual sekali, ya. Saya kira karena ini kan dilakukan oleh beliau kan Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di UI, ya. Dan ternyata 37 aktor terorisme itu memang pernah menjadi anggota dan atau pengurus FPI. Ya. Nah, temuan ini menegaskan bahwa organisasi intoleran yang lekat dengan kultur kekerasan itu selalu punya potensi menjadi environment
yang suportif ya Untuk terorisme. untuk menjadi medium recovery dari kaderisasi aktor terorisme. Nah, kalau dengan statement dari Pak Benny Mamoto didukung oleh tadi hasil riset dari Setara Institute, Mas. Iya. Apakah sebenarnya FPI ini sekarang ini sudah bisa dikategorikan organisasi teroris sebenarnya? Kalau itu terlalu jauh mungkin Terlalu kita jauh. ya, tetapi menyatakan bahwa mereka punya potensi itu Bisa, ya, ya. terutama person-person di dalam FPI itu tentu saja itu kan dibuktikan dengan penelitian, riset. Ya. Kita bukan ngomong nggak bayar ya kan, kita bicara tentang riset gitu ya. Yang jelas saya setuju bahwa FPI itu adalah organisasi intoleran tadi. Intoleran. Itu sudah pasti. Itu terbukti dari rekam jejaknya. dari rekam jejaknya, sejarahnya, Ya. ya dengan kultur kekerasan yang mereka gunakan, dan itu potensial menjadikan anggota-anggota atau ininya sebagai masuk dalam kategori tadi Ya. dari radikal langsung ke menjadi teroris. intoleran ke radikal kemudian terorisme, teroris. Oke, Mas Indadi, kalau dengan ada riset dari Setara Institute, kemudian ada statement dari Pak Benny Mamoto, ya, yang mempunyai kualifikasi untuk mengatakan hal itu kan, karena berdasarkan kajian dari UI dan sebagainya. Sekarang apa saran Mas Indadi untuk pemerintah untuk menangani hal ini ya? Ya, saya kira begini, pemerintah selama ini saya kira juga seringkali terlalu banyak keraguan-raguan atau ini ya untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap berbagai kultur kekerasan yang sejak tahun katakanlah sejak awal 2000-an gitu ya. Iya. Mulai seringkali dilakukan ya. Seperti insiden Monas dan sebagainya walaupun saya kira dalam catatan kami setiap tahun selalu membuat catatan ya, catatan tentang grafik gitu ya, bagaimana intoleransi itu dan pemerintah meresponnya. Nah, tapi apa yang ingin saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah seringkali fluktuatif. Kadang bertindak tegas seperti tahun 2008 ketika mereka melakukan tindakan terhadap pelaku-pelaku Monas ya, menangkap termasuk Rizik Syihab dan Munarman itu dan menahan mereka, tetapi seringkali juga mendiamkan ini ya. Dan bahkan yang terakhir saya membuat suatu pernyataan yang cukup keras sebenarnya kepada pemerintah juga menyangkut kedatangan Rizik Syihab dari Arab Saudi ya, karena saya anggap begini, oke lah kalau katakanlah polisi sudah SP3 atau mempeti-eskan berbagai kasus-kasus hukumnya, tetapi saya tetap beranggapan pemerintah seharusnya punya semacam direction politik ya untuk ini, bagaimana aparat hukum harus berlaku terhadap mereka sejak awal. Karena Rizik Syihab dan kelompok FPI ini kita tidak bisa anggap sebagai subjek hukum yang biasa. Dia subjek hukum yang dari sejarahnya, dari apa yang dilakukannya sejama ini, dia harus kita anggap sebagai subjek hukum yang khusus. Karena itu saya kira perlakuan, antisipasi, skenario yang khusus harus disiapkan. Nah, itu yang saya kira terlihat respon pemerintah yang masih compang-camping kemarin. Makanya kalau kita tidak heran kalau kemudian Ridwan Kamil mengkritik Menko Polhukam, ya kan, Menko Polhukam sebaliknya juga karena ketidaksiapan sebenarnya skenario. Sementara aparat hukum juga kita lihat misalnya pernyataan Kapolri yang juga hanya menghimbau atau pernyataan Panglima TNI yang kemudian cukup keras tapi tidak tahu kemana arahnya. Nah, semacam itu saya kira itu menunjukkan tidak ada direction politik yang cukup jelas, satu skenario politik dalam menghadapi semacam ini. Saya kira sekarang kita juga harus cukup tegas, terutama untuk tindakan-tindakan awal, ya. Itu cukup dengan KUHP sebenarnya. Tapi seringkali itu tidak dilakukan. Nah, sekarang ini kan setelah kasus kemarin banyak keraguan-keraguan dan terkesan ada pembiaran begitu, Mas. Ada langkah tegas dari Pangdam Jaya, kemudian dilanjutkan dengan Kapolda Metro Jaya yang baru ini. Iya. Mas sendiri melihat seperti apa kedua tokoh ini melakukan penegakan hukum sekarang ini? Iya, saya kira begini, kendati tidak seluruhnya benar bahwa itu tindakan misalnya pencopotan spanduk dilakukan oleh Pangdam Jaya, tetapi memang di dalam ininya itu juga bukan kewenangan polisi, itu ada pada Satpol PP ya, Satpol PP dan ini. Nah, tetapi apa yang dilakukan kemudian kan memperoleh dukungan dari masyarakat. Nah, itu menunjukkan bahwa
banyak silent majority di di masyarakat ini yang sebenarnya sudah kesal dengan situasi semacam ini. Resah Dan ketika ada tindakan semacam itu menjadi tindakan yang heroik, dan ya kita buktinya di Kodam juga banyak tuh bunga-bunga dikirimkan oleh ini. Dan setelah kemudian polisi sesuai kewenangannya juga melakukan tindakan-tindakan, memanggil Rizik Syihab dan sebagainya. Dan walaupun dia berusaha menghalang-halangi keadilan ya dengan menghalang-halangi petugas polisi untuk ini, itu sudah kategorinya istilahnya obstruction of justice, ya, menghalang-halangi hukum, ya, dan itu sudah saran memang harus ditangkap gitu sebetulnya. Dan ini ya, dan Kapolda Metro yang baru ini memang kemudian melakukan tindakan tegas semacam itu. Jadi tindakan-tindakan tegas semacam ini saya kira yang diperlukan, tapi tetap berdasarkan hukum tentu saja. Dan ini akan menjauhkan kemungkinan-kemungkinan seperti saya katakan tadi, menjadi tangga dari intoleransi ke radikalisme, kemudian ke terorisme. Kalau sikap-sikap intoleran ini sudah dilakukan tindakan tegas, ya itu ini. Kedua, Mas tanya secara lebih jauh gitu kan, apa yang mesti diinikan? Ya mesti dipikirkan untuk organisasi-organisasi semacam ini yang berkelit dengan dengan badan hukum, bagaimana ini kemudian pemerintah mesti lebih tegas ya untuk mencari satu solusi, formulasi untuk menghentikan ya agar mereka tidak dibiarkan organisasi semacam ini kemudian bebas untuk melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Yang ketiga, saya kira pemerintah juga mesti cukup aktif, baik melalui media-media penyiaran, ya, media-media ini, ya, dan lewat Menkominfo ataupun lewat yang lain, gitu ya, untuk menyiarkan dan mengawasi pemberitaan-pemberitaan yang intoleran dan menyiarkan berita-berita atau katakanlah siar-siar yang toleran, gitu, ke publik, ya, agar publik kita ini lebih baik. Dan kemudian juga saya kira quote and quote penguasaan tempat-tempat ibadah. Oh, itu penting ya. Tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola atau tempat-tempat ibadah agama yang lain yang pada dalam riset kami juga, itu kami melakukan riset juga ya terhadap itu, bahwa itu dikuasai sebenarnya oleh kelompok-kelompok yang radikal ini, ya, yang cenderung radikal selama ini. Mas sendiri nggak melihat ada upaya pemerintah untuk mengatasi itu? Saya berulang kali sampai berbusa mulut saya untuk menekan pemerintah di dalam soal ini. Jadi itu harus dilakukan sebenarnya secara simultan antara misalnya Departemen Agama, MUI atau perguruan tinggi dan lain-lain untuk ini, dan isilah khotib-khotib di kalau Muslim ya, Islam, di masjid-masjid itu dengan khotib-khotib yang memang mengajarkan toleransi dan persatuan kita, dan persatuan, ya, kebinekaan, persatuan Indonesia, NKRI, bukan memancing-mancing suatu emosi publik, ya, yang ini, ya, sebagian masyarakat kita kan tingkat pendidikannya juga belum terlalu memadai, ya, karena itu saya kira dalam konteks ini pemerintah harus lebih kuat untuk ini. Saya tidak setuju seperti Orde Baru misalnya harus ada pengawasan yang terlalu ketat terhadap ini, tetapi saya kira menggantilah ya berbagai ceramah-ceramah di masjid, di atau di gereja sekalipun, di tempat-tempat ibadah lain, ceramah-ceramah yang radikal, cenderung radikal, mengipas-ngipas orang dan sebagainya, ini diganti dengan yang lebih sejuk, lebih toleran, ya. Saya kira itu jadi satu langkah jangka panjang yang penting, gitu ya. Dan ya saya lihat sih mereka melakukan itu, mulai sadar bahwa berbagai tempat-tempat itu digunakan untuk mengagitasi massa. Gitu. Mas, yang terakhir, apa saran Mas Hendardi terhadap kepolisian menyikapi kasus Rizik Syihab yang sekarang ini? Saya kira apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah on the track, ya. Rekonstruksi adalah bagian penyelidikan yang kemarin mereka lakukan, ya, terhadap 6 orang yang ini, ya, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan publik wajar. Semua penyelidikan semacam ini pasti ada pertanyaan, tapi ada mekanisme kontrol, mekanisme uji di polisi sendiri, dan itu karena itu lembaga semacam Propam, Irwasum dan sebagainya itu lembaga pengawasan itu ada. Harus berfungsi, ya. Saya menarangkan bahwa polisi juga
tidak harus terlalu khawatir dengan tekanan-tekanan Publik. sebagian publik yang ini, dia tetap harus berjalan seperti biasa. Yang penting bahwa polisi bisa menjelaskan itu secara akurat dan transparan, ya, transparan. Dan saya kira di awal dengan ketika rekonstruksi, dengan mengajak berbagai unsur lain ikut di dalam rekonstruksi, walaupun hanya Kompolnas yang hadir, tapi Komnas HAM diundang, bahkan lembaga LSM sebagai kontras, imparsial, kalau nggak salah ya, LBH atau siapa yang diundang juga, tapi mereka tidak datang, itu bukan salah polisi. Tapi ada niat baik. Ada niat baik gitu. Jadi saya harus menyatakan apa yang baik adalah baik gitu ya, bahwa polisi ya kita harus percayakan juga. Kalau kita selalu tidak percaya terhadap institusi formal begini, ya tidak untuk apa gunanya institusi semacam penegak hukum semacam ini. Jadi polisi sendiri harus cukup transparan, dan jikalau ya, saya katakan tadi juga asumsi kan, kalau polisi memang ini untuk membela diri, itu dia dibenarkan oleh undang-undang. Tapi kalau katakanlah di dalam pembuktian nanti, penyelidikan ini, polisi memang melakukan kesalahan, dia juga saya kira harus berani untuk menyatakan bahwa itu memang kesalahan mereka dan menghukum. Saya kira ini tidak berlaku dalam kasus korupsi saja seperti yang kemarin menghukum atau memproses hukum polisi, tetapi juga dalam proses tindak pidana semacam ini gitu. Jadi saya kira itu asal terbuka, transparan, dan berikutnya adalah kerjasama antara lembaga penyelidik ini seperti Komnas HAM dengan polisi ini sangat komunikasi dan kerjasama ini sangat diperlukan, menunjukkan suatu hasil yang bisa memuaskan publik. Baik, saya kira cukup Mas Henry. Baik, luar biasa pencerahannya. Terima kasih Mas Henry. Ya. Baik, sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari seorang pakar hukum, pakar HAM. Beliau banyak memberikan pencerahan, terutama yang tadi saya menarik adalah bahwa intoleransi adalah tangga awal menuju ke radikalisme dan terorisme. Dan ini hasil penelitian dari Setara Institute, dan ini sangat sahih. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menciptakan lingkungan yang toleran. Betul. Nah, ini yang penting ya, Mas. Yang kedua, ada dukungan dari Mas Hindardi terhadap semua aparat penegak hukum, kepolisian maupun Komnas HAM untuk bekerja secara profesional, asal transparan dan terbuka, tidak perlu takut dengan suara-suara dari publik, begitu Mas ya. Siap. Pasti publik juga akan memberikan justifikasi secara fair nantinya. Oke. Saya kira itu pencerahannya nanti akan kita saksikan lebih lengkap. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi dalam Hot News berikutnya.